Oke, jadi baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003030021, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas teori sosiologi modern, review buku ke-6 tentang Pierre Bourdieu, Sosiologi Kunci. Dalam menawarkan pengantar untuk karya dan pemikiran Bourdieu ini, oleh karena itu pertama tujuannya adalah untuk mendiskusikan pekerjaan dan pemikiran itu di luar permainan bahasa yang buram lingkaran sosiologinya dan para penafsirnya. Dengan kata lain, niat saya adalah untuk menerjemahkan Bourdieu ke dalam bahasa yang sejelas mungkin. Oleh karena itu, ini adalah sebuah buku untuk dibaca. Tujuan ini diinformasikan oleh dua proposisi dasar. Pertama, bahwa itu adalah layak menulis buku seperti itu, dan kedua adalah mungkin untuk melakukannya tanpa melakukan kekerasan pada kehalusan dan kedalaman argumennya. Sehubungan dengan yang pertama, ada sedikit keraguan bahwa kontribusi Bourdieu, sosiologi dan antropologi sosial adalah penting. Hubungan pragmati dengan tulisan-tulisan Bourdieu yang saya harapkan mendorong di sini, hubungan yang memungkinkan kritik paling tajam, sementara menyadari nilai besar dari apa yang dia katakan. Hubungan seperti itu semakin diperlukan karena hingga baru-baru ini perampasan karya Bourdieu di dunia berbahasa Inggris telah bermasalah karena kesulitan pekerjaannya, dan mungkin juga karena kegunaannya tulisan-tulisan esoteris dari spesies intelektual Perancis tertentu dapat dimasukkan ke dalam akumulasi modal budaya dan di bidang tertentu kehidupan akademik Anglofon. Bourdieu lebih banyak dibicarakan daripada didiskusikan secara kritis. Beberapa bukunya reproduksi dalam pendidikan, masyarakat, dan budaya mungkin yang terbaik contoh sangat banyak dikutip dibandingkan dengan penulis seperti Barthes atau Foucault. Bagaimanapun, literatur kritis yang berhubungan dengan Bourdieu relatif jarang, meskipun kekurangan ini sangat mulai diperbaiki. Hidup dan kerja. Makna kata hidup adalah masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Menggarisbawahi makna hidup sebagai bergerak yang dapat diartikan bahwa hidup adalah segala sesuatu yang dapat bergerak dan dengan kemampuannya sendiri. Bekerja merupakan program dan sampai taraf tertentu perusahaan kolektif. Tampaknya ada sedikit keraguan bagaimanapun bahwa dia adalah kekuatan pendorong. Banyak lebih dari yang pertama. Di antara yang sama, saya melihat kelompok penelitian sebagai kelompok yang sangat kecil dibandingkan dengan yang lain. Juga orang-orang yang bekerja dengan saya sangat sederhana. Ada beberapa dari kita yang berpikir bahwa itu adalah kekuatan kelompok sehingga mereka bekerja begitu keras, dan bahwa mereka sangat sederhana. Mereka akan menerima dan melakukan hal yang arogan. Orang tidak akan melakukannya, dan itu sangat penting. Antropologi dan strukturalisme. Antropologi adalah ilmu tentang manusia masa lalu dan kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu hayati atau alam, dan juga
humaniora. Strukturalisme adalah gerakan linguistik yang berpandangan bahwa hubungan antara unsur-unsur bahasa lebih penting daripada unsur itu sendiri. Satu-satunya objek bahasa adalah sistem bahasa, dan penelitian bahasa dapat dilakukan secara sinkronis. Siklus hidup merupakan salah satu reproduksi sosial dalam jangka menengah yang berkelanjutan. Ini adalah pemahaman tentang pengalaman waktu pra-kapitalis yang akrab dan karya Hobson dan lain-lain. Dari perspektif ini, waktu bukanlah keduanya terbuang atau disimpan dasar perhitungan rasional Weberian. Tidak ada dalam apa yang tetap saja pada intinya dan dunia yang terpesona. Karena masa depan tersirat di masa lalu, waktu dalam arti tertentu berhenti. Masuk ke ekonomi, uang ditambahkan dengan penemuan waktu sebagai sesuatu yang dapat disia-siakan, yaitu perbedaan antara waktu kosong atau waktu yang hilang atau waktu yang terisi penuh. Bukan hanya uang ekonomi, namun perpindahan dari desa ke kota juga melibatkan pertukaran keamanan relatif dan sederhana dari cara hidup petani, di mana ada ceruk dalam waktu secara sadar, menganggur dalam waktu yang terbuang. Tetapi itu mencegah perhitungan rasional tentang lambang dunia kapitalis, di mana para migran sekarang ada tentang masa depan. Hasilnya adalah obsesi dengan hari esok, ketertarikan dengan yang segera. Eksperimen dalam epistemologi. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematik. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik yang mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan. Mengingat otoritas epistemologis istimewa yang diberikan pada objektivitas, ada efektif, tidak ada pilihan, karenanya pada akhirnya sikap pengamat yang tidak terikat. Praktik dalam pelaksanaan secara nyata yang disebut dalam teori. Praktik juga merupakan cara melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang dikemukakan dalam teori. Teori praktik sosial dibedakan pertama-tama oleh serangkaian penekanan pada pembentukan pola statistik realitas sebagai dasar. Setelah mempermasalahkan apa yang orang katakan sebagai sesuatu selain dari sekadar refleksi dari apa yang terjadi di kepala mereka, atau improvisasi dan strategis sebagai lawan dari melihat perilaku sebagaimana diatur oleh aturan, dan atas perlunya analisis diakronis yang menempatkan pasang surut kehidupan sosial dalam ruang dan waktu. Kekerasan simbolik dan reproduksi sosial. Kekerasan simbolik salah satunya terjadi di dunia pendidikan ketika seorang guru menyatakan harga dirinya lebih tinggi dari dan harus dipatuhi oleh muridnya. Ketika seorang guru menunjuk dan mengatakan peserta didiknya bodoh, kekerasan simbolik itu terjadi dan bisa juga muncul melalui gestur, tidak berupa kekerasan fisik. Ketika seorang guru melihat peserta didiknya menyontek dan langsung menatap peserta didiknya dengan tatapan sinis,
Pendidikan menurut Bourdieu menjadi reproduksi sosial kelas melalui penyebaran habitus kelas sosial dominan. Reproduksi sosial kelas itu terjadi ketika seorang guru masih menjadi kelas dominan dan murid menjadi kelas terdominasi. Dalam membangun sebuah teori kekerasan simbolik, Bourdieu dan Passeron mencoba untuk menentukan dalam istilah teoritis proses di mana di semua masyarakat ketertiban dan pengekangan sosial adalah diproduksi oleh mekanisme budaya tidak langsung dan bukan oleh kontrol sosial langsung dan koersif. Reproduksi budaya dan reproduksi sosial. Reproduksi budaya terjadi dalam proses transmisi budaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebudayaan secara turun-temurun akan terus berproses seperti yang dibayangkan Clifford Geertz, bahwa kebudayaan merupakan pola dari makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Praktik-praktik kebudayaan akan senantiasa mengalami proses reproduksi, rekonstruksi, bahkan komodifikasi atas risiko bergulirnya modernitas. Hasil akhir dari proses transmisi tersebut tergantung dari aktor dalam arena kebudayaan itu. Reproduksi sosial merupakan usaha melahirkan kembali sistem dan struktur sosial yang telah ada, seperti sistem kelas, relasi gender, relasi rasisme, ataupun relasi sistem lainnya, sehingga sistem sosial ada dapat berlangsung terus. Untuk mereproduksi sistem dan beberapa strategi dan struktur sosial yang ada tersebut, kelompok dominan melakukan beberapa strategi yang berguna untuk mereproduksi struktur atau tatanan sosial yang ada. Dalam proses reproduksi sosial juga terjadi proses reproduksi budaya. Sekian dan terima kasih.